Upaya menemukan titik tengah dalam perdebatan wacana keagamaan dan kebudayaan menuntut keterbukaan intelektual. Karena itu, agar tidak terjebak dalam stigma sebagai sekularis ataupun liberalis, aku berusaha membaca beragam literatur dari berbagai tradisi pemikiran. Tujuannya ialah menimbang sejauh mana pola pikirku telah terhegemoni oleh kerangka epistemologis orientalis atau barat. Dalam konteks pencarian platform kebangsaan yang damai dan inklusif, yang tidak berhenti pada retorika toleransi belaka, banyak intelektual berusaha menggali fondasi kerukunan hingga ke ranah teologi. Kekhawatiran mereka serupa. Bila terdapat kesesatan berpikir yang dibiarkan, ia dapat berkembang menjadi bara dalam sekam yang sewaktu-waktu mengancam kohesi umat dan bangsa. Salah satu gagasan yang tumbuh dalam ranah ini ialah inklusivisme agama, sebagaimana dikemukakan Nurcholish Madjid, Alwi Shihab, dan Sukidi. Namun, bagi sebagian pemikir, termasuk penulis buku yang sedang kubahas ini, gagasan tersebut dianggap bukan sebagai pencerahan, melainkan sebagai bentuk pendangkalan teologis yang justru berpotensi menimbulkan ambiguitas. Dengan demikian, pluralisme agama dipandang sebagai pemikiran yang bila dijalankan secara konsisten akan mengikis perbedaan mendasar antar agama. Para pemikir insist, misalnya, berargumen bahwa pluralisme di tempat asalnya sendiri masih diperdebatkan secara intens, baik secara filosofis maupun teologis. Karena itu, menurut mereka, adopsi sembarangan atas konsep tersebut dapat menimbulkan kekacauan paradigma. Tentu, semua pandangan itu layak diperhatikan, terutama oleh mereka yang bersedia menerima kritik. Di sisi lain, aku pun tertarik pada gagasan Syed Hossein Nasr, William Chittick, dan Fridtjof Schuon mengenai pluralisme metafisik yang menurutku menawarkan perspektif baru dalam komunikasi sosial dan antaragama. Mereka menekankan pentingnya seni berdialog sebagai landasan relasi antar manusia, antar bangsa, dan antar keyakinan. Namun, penulis orientalis dan diabolisme pemikiran, seorang lulusan ISTAK Malaysia, menganggap pluralisme tetap berbahaya. Baginya, penerimaan atas titik temu antara dimensi eksoteris dan esoteris agama-agama akan berujung pada kesimpulan bahwa semua agama setara secara substantif. Pandangan ini bagi banyak Muslim jelas sulit diterima, sebab jika agama harus disetarakan, maka alasan memilih Islam sebagai jalan hidup menjadi tidak jelas. Kritik serupa diarahkan pada pernyataan Nurcholish Madjid dalam Tiga Agama Satu Tuhan yang menyebut bahwa setiap agama merupakan ekspresi keimanan terhadap Tuhan yang sama. Bagi para penolak pluralisme, argumentasi tersebut dapat melemahkan komitmen keagamaan seseorang atau bahkan membuatnya menanggalkan identitas religiusnya. Aku memahami kegelisahan itu. Dalam dakwah internal, slogan seperti Islam is the way of life atau Islam is the solution tidaklah bermasalah. Namun, ketika gagasan tersebut dibawa ke ranah publik, kebangsaan, dan hubungan antaragama, terlebih jika dibarengi muatan ideologis, kita membutuhkan kecermatan komunikasi. Relasi antar manusia tidak dapat dilepaskan dari seni berkomunikasi, seni membaca situasi, kapan bersikap tegas, kapan bertahan, kapan menahan diri. Bahwa agama-agama berbeda adalah sesuatu yang niscaya, hampir semua sepakat tentang itu. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Arabi dan Rumi, yang kadang dijadikan dasar pembenaran pluralisme, pun menekankan prinsip cinta sebagai inti ajaran, bukan penyamaan doktrin. Kalangan Muslim yang menerima pluralisme pada umumnya tidak memahami agama-agama sebagai identik, melainkan berbeda dan karena itu harus diberi ruang keberadaan secara damai dalam konstelasi peradaban. Meski demikian, keberatan para penolak pluralisme juga perlu dicatat. Mereka khawatir pluralisme secara paradigmatik dapat meniadakan kekhasan masing-masing agama. Kekhawatiran ini tidak dapat dianggap remeh. Karenanya, meskipun pluralisme mungkin memiliki cacat paradigma, menurutku ia tetap dapat diterima dalam batas tertentu. Sebagaimana liberalisme dapat diterima sebagai kebebasan berpikir tanpa harus menerima seluruh implikasi moralnya. Di sini kembali diperlukan seni komunikasi, kemampuan mengatur intensitas respons terhadap pandangan atau praktik yang dianggap menyimpang. Selama masing-masing kelompok terus mempertahankan ego keagamaannya, perbedaan mudah berubah menjadi sumber konflik laten. Sejarah telah menunjukkan bagaimana pertentangan antaragama dapat berkembang menjadi kekerasan.
Karena itu diperlukan bahasa bersama dalam dialog, dan sebagian unsur bahasa itu dapat ditemukan dalam diskursus pluralisme. Perbedaan agama tidak dapat disangkal. Penyamaannya pun akan jatuh pada relativisme atau agnostisisme. Dalam tradisi Islam, Nabi Muhammad SAW mengajak ahli kitab kepada kalimatun, sawa, titik, temu yang memungkinkan kerjasama tanpa menegasikan perbedaan. Syariat pada hakikatnya adalah jalan. Namun ketika berkembang menjadi fikih, perbedaan interpretasi menjadi tak terhindarkan. Masalah lain muncul setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, sebab menurut pandangan teologis umum dalam Islam, ajaran agama-agama sebelumnya dianggap telah terabrogasi. Klaim kebenaran pun menjadi bersifat mutual, dan perdebatan tidak pernah selesai. Selain itu, tidak mudah bagi masyarakat non-Arab untuk menerima Islam bila hal tersebut dipahami sebagai tuntutan untuk meninggalkan tradisi leluhur. Banyak yang tidak membedakan antara Islam sebagai agama dan Arab sebagai budaya. Padahal menjadi Muslim tidak identik dengan menjadi orang Arab. Bahkan lebih jauh, bila Islam dipahami sebagai jalan untuk menggapai sisa jadi silau kendasi terzu dapat terzangkat. Banyak nilai lulusan tazau yang selasasi dengan tauhid dan misandikan set sang yang tan sebagai seminan kisan Tuhan sebelum isi terle Islam dikenan. Nabi Muhammad adalah penasi teza Nabi sebelum dia. Perspektif ini dapat menjadi landasan IPC tamalagasi dalam membangun komunikasi entah dan bangsa dan entah dan tradisi. Segala Islam di kawasan Mediterranean menangguhkan bahu bergempan entah peradaban kasih terzu dapat menghidapkan kembali kesana kebijaksanaan lokal seperti filsafat Yunani yang nangsipuna. Inilah esensi seni komunikasi sosial. Dakwah Islam seharusnya tidak dipahami sebagai upaya dan ezabdekan, tetapi sebagai posisi yang memungkinkan setiap bangsa menemukan dolat budaya sendiri dan sambil tetap menerima bahawa Tuhan menuzangkan Nabi Teki dan si bangsa ezab. Dengan pendekatan komunikasi yang tepat, pengenalan Islam tidak akan menimbulkan resistensi, melainkan membantu setiap komunitas menemukan kembali jati dirinya. Sebaliknya, pendekatan yang bersifat tekstual deduktif semata, seperti menegaskan kekafiran Abu Thalib hanya demi konsistensi dalil, seringkali malah mengaburkan kompleksitas sejarah. Pertanyaan akhirnya, apakah pola pikirku ini dapat disebut diabolisme? Istilah diabolos dalam tradisi Yunani merujuk pada iblis, sosok yang mengakui keberadaan Tuhan tetapi tersesat oleh kesombongan intelektualnya sendiri. Pertanyaan itu layak diajukan agar kita tidak terjebak pada keangkuhan serupa. Pada akhirnya, perdebatan intelektual sebaiknya diperlakukan sebagai ruang kontemplatif. Buku ini, demikian pula refleksiku, lahir dari kegelisahan. Sebagai manusia yang diberi kemampuan menimbang, aku berkewajiban mengelaborasi dan mengkritisi anasir-anasir batinku, menerima sebagian, menolak sebagian lainnya. Sebagaimana layaknya dialog dengan karya manusia.